Hmm. Kan kemarin ini Mbak apa namanya udah di input ya di obatnya. Kan kalau kalau farmasi itu dia ke menu D nih Mbak ya. Di menu ini kan, di menu. Terus di sini tuh semua, aduh, bentar Mbak. Semua yang berkaitan tentang farmasi dari mulai data, data obat, barang, terus supplier sampai sirkulasi obatnya. Nah, jadi kan alur pertama itu kan kita nambahin data master nama obatnya dulu. Nah, kalau data master obat itu ada di menu ini Mbak, obat, alkes dan BHP. Nah, ntar diklik Oh aja. iya. Nah, di sini kan ada semua data obat ya yang ada di klinik. Nanti aja kalau nggak didatiin dulu aja. Nah, Zoom. kan di sini ada banyak ya Mbak ya nama obat situ. Nah, nanti semisal Ya. ada obat baru nih, ada obat baru, ntar ditambahin aja Mbak. Udah bisa cara nambahin obatnya Mbak, nama obat. Beda tampilannya. Tampilan beda Kak ya. Tabelnya kayak mana Mas di situ? Tampilannya tindakan ranaf operasi itu lagi tuh. Coba Mas coba diarahin ke komputernya. Apa kayak mana? Oh, kayak mana? Boleh, boleh. Ini. Oh ini. Nah. Udah belum Kak? Di menu ini Mas, menu kan? Ya. Kan tadi ini kan ada Menu di A ya. Terus di sini di dipilih A. Mas, kan ada A, B, C, D-nya ya. Oh iya. Ya, oh ya ya Nah, ya. nah kalau di farmasi itu di menu D Mas, transaksi inventory obat. Oh Oke, iya iya. diklik aja tuh di D. Oke. Jadi di menu D itu semua yang berkaitan sama farmasi. Oh ini. Dari mulai nama supplier, terus kategori obat, jenis obat, stok of name, sampai sirkulasinya. Oh iya. Hmm. Nah, terus kan di data alurnya kan kita nambahin data obat dulu, baru nambahin data stok. Nah, kan Oh yang jadi kemarin itu data obatnya udah ditambahin. Coba Mbak dibuka di menu obat dan BHP Mbak. ini. Ada ya? Ini ya. Menu ini data obat obat alkes dan BHP. Yang ini Mbak. Ringkasan Ini. konsultasi itu ya berubah. Ringkasan hibah obat. Bukan Ringkasan bukan yang pemesanan. atas ini obat alkes dan BHP. Obat itu atas ke atas udah belum. Obat. eh, ini jenis obat ya. Bukan Mas, dia ini sebelahnya ke kanan tuh yang obat alkes dan BHP. Oh ini ya ini. Oh. Nah, kan di situ tuh ada ini Mbak nama-nama obatnya ya. Itu Ya. data-data obat yang kemarin dikirimin tuh. Jadi kan data obat yang ada di klinik. Contoh kalau memang besok ke depannya mau nambah nama obat lagi, ntar tinggal diinput aja di situ. Penambahannya udah bisa Mbak ya? Belum. Belum Kak. Belum. Oh ya udah sekalian Mas ya. Jadi kan di sini ada data obat nih. Pertama diklik baru. Kalau enggak eh, apa? Lihat ini dulu aja Mas biar nggak bingung. Oke, Oke. Oh, ini kan di record juga toh, di record juga ntar biar bisa lihat recordnya aja. bisa search. Jadi kan ini Mas, kan tampilnya di sini ntar nama obat. Kalau semisal mau input baru tuh, diklik yang baru di sini, klik baru, terus, nah kan muncul yang atas nih kayak gini. Ntar tinggal dipilih aja IF-nya industri farmasinya apa. Nah, contoh di sini Sanbe. Kalau Sanbe tinggal dipilih klik spasi. Terus di sini nama barangnya tinggal diinput aja. Contoh amoxilin, Nggak bisa. amoxilin. Terus kandungan amoxilin apa Mas biasanya? Amoxilin ya, amoxilin. Amoxilin aja Mas. Ya udah contohnya gini Mas ya. Nah, Ini generik. amoxilin ini apa satuan besarnya apa Mas belinya?
Box. Oke, di sini satuan besarnya dipilih berarti box ya. Cari aja di sini box. Box. Kok nge-zoom? Udah. Oke. Nah, satuan nge-zoom kecilnya ya? apa Mas kalau amoxicillin Mas? Tablet apa? Satuan kecil tablet. Tablet ya. Kaplet. Tablet itu apa? Iya, sama tablet. Tablet aja tablet. Tablet kita butiran itu ya. Ya. Tablet. Nah, nanti satuan besar sama satuan kecil ini Mas yang mempengaruhi stok yang ada di sistem ini. Nah, satu box ini dapatnya berapa tablet Mas? 100. 100. Nah, jadi di kolom isi itu ntar ngisinya 100 karena satu box isinya 100 tablet gitu. Kalau semisal obat ini yang ada yang botol, jadi ya satuan besarnya botol, satuan kecilnya botol gitu aja nggak apa-apa. Isinya 1 gitu. Nah, jadi ntar diperhatiin banget Mas, Mbak, apa di satuan ini, satuan besar sama satuan kecilnya. Oke, kalau udah di sini terus ke jenis. Nah, ini jenisnya tinggal disesuaiin aja ya. Oral atau apa. Ada ini tinggal Tolong. ditambah-tambahin aja golongannya apa, obat bebas atau apa Mas ya. Ya. Nah, ini harga dasar itu harga per tabletnya Mas, bukan harga per boxnya. Harga dasar harga per tablet. Harga dasar, harga beli itu bukan. Contoh kita beli amoxicillin ini satu box itu 10.000. Contoh, dalam 10.000 itu dapatnya 100 tablet toh. Dibagi. Jadi 10.000 itu dibagi 100 tablet kayak gitu. Oke. Itu harga dasarnya. Harga dasar sama harga beli sama Mbak. Contoh gini, bedanya harga dasar sama harga beli itu, contoh kita beli obat ini ada diskon. Harga dasar itu harga sebelum diskon. Kalau harga beli harga setelah diskon kayak gitu Mbak. Tapi kalau memang nggak ada diskon, ya udah samain aja nggak apa-apa. Jadi ini harganya 100 perak ya per tablet contoh aja Mas. Terus kita mau jualnya berapa per tablet? Contoh 500 perak atau berapa 500 perak lah ya. Terus 500. Nah, ini disamain aja Mbak semuanya ini. Kan ada harga ralan, harga ranap ini. Nah, di situ harga per kelas itu dibedain nggak Mbak? Bedain nggak Mbak? Harga kelas karena per kelas beda harga obatnya bedain nggak? Enggak. Ya udah kalau sama berarti ntar tinggal disamain aja Mbak semua ini. Oh, sebenarnya ada kelas-kelas. Nah, Enggak ada kelas-kelasan ya? stok minimalnya berapa? Contoh satu tablet, oh satu aja. Ntar ID-nya tinggal disesuaikan aja berapa ID-nya gitu Mbak. Siap. Kalau udah disimpan, kalau udah dirasanya udah bener semua disimpan Mas. Oh, kapasitasnya ini, kapasitas sudah boleh kosong. Kapasitasnya kapasitas amoxicillin dalam obat ini Mbak. Kapasitas amoxicillin gimana? Contoh kalau paracetamol nih, contoh paracetamol kandungannya 500 mg gitu kan. Oh, dosisnya. Dosisnya, ya itulah. Oke. Oke, kalau udah disimpan. Nah, ntar kalau udah otomatis kesimpan, dia muncul di bawah sini. Oke, contoh ini udah kesimpan Mas. Ternyata kita ada salah input. Contoh, amoxicillinnya mau diganti amoxicillin tablet gitu ya. Jadi dipilih dulu datanya, terus diedit di atas ini amoxicillin tab gitu kan. Terus klik yang ganti. Nah, ntar di sini otomatis berubah tablet. Kalau mau ada tabnya. Kalau memang mau dihapus, ntar tinggal di checklist yang P ini, kalau langsung klik hapus kayak gitu. Itu kalau mau hapus. Nah, ini udah ya dari data master barang ini udah. Terus kan alurnya ketika udah apa nambahin data obat, terus kita nambahin data stoknya. Terus kita boleh cek pertama itu di menu stok ini, Pak. Di scroll ke bawah ada namanya stok sisa stok di sini. Terus dibuka aja.
Terus dipilih, diklik di apa? Klik yang kaca pembesarnya untuk refresh datanya. Contoh kalau memang obatnya itu banyak, ntar tinggal di keyword aja di sini amoxicillin. Nah, ntar otomatis ini yang muncul amoxicillin. Nah, ini kan stoknya 180 Mbak ya. Tapi kan seharusnya kita belum belum apa namanya? Belum nyetok tuh tadi kan baru nambahin obat doang. Harusnya stoknya 0 kan? Iya. Berarti kan kita harus stok of name dulu tuh untuk ngilangin stok yang ini. Jadi kita keluar, terus kita ke stock of name. Iya. Nah, menu stock of name itu ada di samping menu obat ini, Mbak. Stock of name ini kan. Terus terus lokasinya ini dipilih. Lokasinya jangan sampai salah, Mbak ya. Lokasinya kan apotek tuh. Lokasinya apotek. Nah, keterangannya ini ditulis aja stok awal. Contoh, stok awal amoxicillin. Nih. Nah, ini kalau stok awal 0 dibuat 0 dulu. Kalau udah disimpan. Nah, kalau udah disimpan, terus ini 0 lagi, Mbak. Kalau mau cari riwayatnya, bisa di sini, nah, di sini. Oke, kalau udah disimpan di situ, coba kita lihat lagi di menu yang sisa stok tadi itu. Dibawahin, sisa stok. Kita refresh. Nah, di sini amoxilinnya udah 0 ya. Udah 0 nih. Lanjut. Nih, kalau udah 0 berarti kita nambahin nambahin stoknya yang real ada sekarang di situ. Kita berarti milih lagi yang di Ini. Kita refresh. Ini kayaknya tadi tulisannya. Oh, Nambahnya kan yang segini. Final pilih yang apotik. Terus keterangannya dibuat aja stok awal. Apa? Penambahan stok bulan Juni. Contoh ini untuk keterangannya ini bebas Mbak ya. Untuk menanda aja buat di situ. Contoh penambahan stok bulan Juni keterangannya yang kasih contoh di klinik itu ada ada 100 tablet. Nah, kalau di sisa stok of name ini dia inputnya yang satuan kecilnya Mbak, tabletnya. Gitu. Di reel ini diklik double klik dulu, atau terus di input berapa. Contoh ada 100 barang, 100 tablet. Ini kalau ada nomor batch-nya diisi di sini, nomor fakturnya diisi di sini Mbak kalau ada. Kalau udah disimpan. PD mana ya? PD. PD-nya nggak ada. Apa Mbak? Expired date-nya nggak ada. Expiry date-nya tadi tuh yang di ini, yang di apa? Data obat tadi. Data obat. Oh, ya tadi ya. Nah, kan ada kan? Nah, ini Kalau Ada. berarti di SO nggak bisa di ED ya. Nah, contoh nih Mbak, ini kan Pas. ada error nih. Ada error ya, gagal simpan. Itu kenapa? Karena dia satu hari nggak bisa Ya. 2 kali SO di satu obat itu. Ini contoh, Oke. ini tanggalnya dimajuin aja nih, tanggal 29. Klik simpan. Satu hari nggak boleh. Kan kalau udah berarti udah 0 lagi ya. Kita cari di sini, ada riwayatnya harusnya di 2 tanggal ini. Nah, kayak gini. Kita keluar, coba di sini ada menu namanya menu ini Mbak, ada menu riwayat obat. Kita refresh. Nah, di sini kan ada nih Mbak. Yang awal tadi kan kita stok awal nih. Ya kan? Stok awal. Bayar Habis stok awal kita terus penambahan stok di ini. riwayat. Gitu. Jadi nanti juga di menu ini ketika kita ngasih ke pasien itu juga bakal ada di riwayat ini. Obat itu bakal dikasih ke siapa gitu bakal muncul di sini.
Oke, contoh. Ini kan stoknya berarti udah ada 100 Mbak ya Oh, iya. di apotek. Obat Pak. Halo Mbak. Iya. Halo. Nah, ini kan udah di sini ya. Berarti kan stok akhirnya ada 100 Mas, Mbak. Ntar kalau mau lihat riwayatnya di menu riwayat ini, menu riwayat obat Alkes dan BHP. Nah, kita lihat lagi di stoknya. Stoknya di stok ini. Nah, ini. Berarti di apotek itu amoxicillin tabnya sisa 100. Gitu. Oke, coba kita ngasih ke pasien ya. Oke, contoh hari ini ada pasien berobat, dia mau dikasih amoxicillin. Oke, ini tak contohin contoh ada pendaftaran pasien. Nah, pasien ini kan rawat jalan. Iya. Contoh pasiennya rawat jalan udah diinputin sama perawat-perawatnya di situ, dan input TTP segala macam lah pemeriksaan. Ini input pemeriksaan sebutnya apa pilek contoh. Kalau udah simpan. Nah, ntar udah otomatis berubah warna. Kan berarti alurnya ketika udah di TTP, udah diperiksa sama perawat itu ke farmasi, Mbak ya? Iya. Oke. Nah, ntar kan berarti tinggal farmasi terus ngirim masih obat, Mbak. Ya toh? Nah, Iya. jadi tugas farmasi masukin obat. Nah, itu caranya masukin obat ke pasien, itu dipilih pasiennya, diklik, bebas Mbak mau diklik dokter, nama dokter nggak apa-apa, asalkan diklik dulu nama pasiennya, diklik di kolom pasien, klik kanan, pilih obat, terus pemberian obat. Nah, di sini tadi bakal muncul stoknya di sini Mbak, gitu. Nah, kalau sisa apa Pak obat itu belum diinputin stoknya, itu nggak bakal muncul di sini. Jadi nggak bakal bisa dikasih ke pasien kayak gitu. Oh, Nah, kalau contoh, kosong ya. stoknya belum diinput masih kosong, dia nggak bakal muncul di sini kayak gitu. Nah, contoh kita mau ngasih amoxicillin ini ke pasien. Nah, kan stoknya 100 Mbak ya tadi ya, udah bener ya, udah pas ya. Iya. Oke. Nah, cara ngasih ke pasien ini kan ada kolom K Mbak di pojok kiri. Di pojok kiri. Ini nih. Kan? Nah, untuk yang obat itu kolom K ini nggak usah di checklist Mas, dibiarin aja. Jadi langsung ke kolom jumlah. Kalau K ini nggak usah di checklist pokoknya. Kalau K ini checklist jadi pecahan ntar dia hasilnya. Oke, jumlahnya contoh pasien ini mau dikasih berapa tablet? Contoh mau 10 tablet gitu ya, atau 20 tablet deh. Kalau udah di enter, udah muncul kayak gini nih. Nah, di situ ada jasa embalase tuslah nggak Mas? Gimana? Ada jasa embalase tuslah nggak? Apa itu? Ada Jasa jasa apa? Imbalan satu. atau tuslah itu apa sih apa bungkusnya itu ya plastik ya? Iya, tapi nggak bayar. Nggak bayar gratis Oh. Mas. Ya udah ntar kalau emang mau ditambahin ya bisa di sini ada apa otomatis gitu loh. Kalau emang embalasannya mau dipakai, contoh dari kemasan obat itu satu kemasan dibuat 500 perak gitu bisa aja. Gitu. Nah, ini kan di sini ada total Mbak ya. Jadi total obat itu segini harganya, ini obatnya doang. Nah, terus di sini ada aturan pakai. Aturan pakai tinggal ditulis aja di sini, diketik 3x1. Kalau udah di enter. Bisa juga dipilih dulu di kolom ini aturan pakai, terus klik panah ke kanan di keyboard. Ntar dia bakal muncul aturan pakainya. Jadi ntar tinggal milih aja apa aturan pakainya. Contoh ini spasi, ya udah. Nah, kalau udah kayak gini berarti disimpan. Ntar kalau ada obatnya yang diinputin banyak ya udah sama aja caranya, tinggal dicari nama obatnya apa di sini,
tinggal di jumlahnya. Oke, kalau Cuma udah, masukin Signa aja ya. apa Mbak? Cuma masukin jumlah aturan pakai aja ya jumlah obatnya. Jumlah obatnya di sini Mbak, yang pojok kiri nih. Oh, di pojok kiri. Oke. Jumlah Ini obatnya mah berapa? ketahuan ya. Oke, kalau udah Oh, di jelas. situ. Dulu 3x1 gitu. Belum Mas? Jadi Apa jerawatan? Oke, lanjut Mbak ya. Ntar kalau dirasa udah cukup, Lanjut. klik yang simpan ini Mbak, simpan. Yang kayak Oke. tombol buku ini ya, Kita simpan. Kalau udah, yes. Mm-mm. Nah, ntar di Yes. sini kalau muncul resep obat, klik simpan. Nah, di sini ntar udah muncul. Kalau udah sampai muncul menu kayak Oh, gini, berarti udah masuk ke billing pasien. Nah, terus ini kalau mau cetak aturan pakainya, apa namanya? Label ya, Bisa etiket ya. cetak ya. Iya. Oh, bisa cetak etiket, guys. Mau nggak? Bapak katanya sun ya. Nah, ntar ini kalau memang udah ada printer etiket di klinik ya, beli aja ntar ada ini apa Asik etiketnya. juga. Oke. Nah, sampai sini tugas farmasi udah selesai nih, udah selesai. Mm-mm. Oke, terus kan yang terakhir di kasir. Kasir itu closing billing. Nah, di sini ntar kalau udah dimasukin obat, ntar teman-teman di kasir tuh lihat di sini di kolom bawah ini kan ada obat dan BHP. Nah, di sini ada obatnya yang dimasukin. Biayanya apa? Totalnya berapa? Distract ya. Enggak, lagi telepon. Apa? Beri Bantul namanya guys. Ya kan? Jauh banget di Bantul. Hah? Bantul. Arah sini. Arah sini. Contoh buruk. Orang mana Aku ini? ngantuk berat, guys. Pulang-pulang tidur. Dari orang mana? Tanyain aja. Mana sih? Itu kedengeran ngomong. Kan masih. Kan biasa. Gitu. Kan bisa nggak bisa. Halo? Halo, Lagi-lagi ya. Kan ada Lanjut. totalnya berapa, jumlahnya berapa nih? Totalnya 10.000 obatnya doang. Ya, ntar di kasir tinggal inputin aja di sini berapa 10.000 contoh 10.000. Kalau udah di sini enter. Kalau udah disimpan. Nah ini nanti kalau muncul struk obatnya ya, struk pembayaran kalau mau di print. Oke. Nah kalau udah selesai, berarti kan di farmasi kita bisa lihat lagi Mbak di riwayat itu, di menu riwayat obat. Riwayat ya, Mbak. Nah di sini kan stoknya berkurang tuh jadi 80. Mm-mm. Nah itu kita bisa lihat tuh 80 tuh habis kemana gitu kan. Nah ini berarti dikasih, Hilang yang mana tahu ya. Kalau di ini posisinya dikasih ke pasien atas nama Wiwi Lestari. Kayak gitu. Mm-mm. Jadi kalau mau lihat sirkulasi obatnya di sini riwayat ini. Di sini Mbak. Kalau kita lihat sisa stok di sini, dia harusnya 80. Nah, kan di sini 80 Mbak. Iya, Oke. udah berkurang ya. Jadi kayak gitu aja sih Mbak kalau di farmasi. Jadi, oh ya, jadi tugasnya tinggal SO aja ya. Ya, SO sama ngasih ke pasien gitu. Itu doang. Tambah. Selain nulis resep, input. Oke. Mas, obatnya dikit. Masih dikit. Kira-kira ada yang tanyain nggak Mbak? Apa udah? Tadi apa yang mau kita tanya? Udah sih. Oke. Kalau udah ntar, Nanti kalau ada yang mau ditanya lagi, tinggal chat. ntar video ini tak share Mbak ya. Ntar tak kirim videonya Oh Mbak. iya, Oke, siap. makasih Mas. Oke, ya udah. Makasih Mbak. Mas. Assalamualaikum. Terima kasih Mas ya. Salah. Besok nih.